semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Nikki, Catherine, Yaron, Chan, dan Lino karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Di episode kali ini, kita akan membahas berbagai kosakata tentang uang dan keuangan. Pertama-tama, apa itu uang? Aku yakin para pendengar sudah tahu. Uang adalah benda yang kita pakai untuk membeli barang. Kita semua butuh uang. Pertanyaannya, apakah kita butuh banyak uang? Apakah semakin banyak uang itu semakin baik? Apakah kita harus kaya baru bisa bahagia? Jawabannya tergantung masing-masing orang ya. Tapi aku cukup yakin kita tidak ada yang mau tidak punya uang. Jadi karena itu kita menabung. Menabung adalah menyimpan uang untuk kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan dan keperluan di masa depan. Kalau di zaman dulu, orang menabung di celengan. Waktu kecil, aku punya banyak celengan yang bentuknya bermacam-macam. Ada yang bentuk binatang, seperti bentuk ayam, babi. Ada juga celengan yang bentuk rumah. Kalau sekarang, sudah jarang orang yang menabung di celengan. Hampir semuanya menabung di bank. Menabung di bank lebih aman dan mudah daripada menabung di celengan. Aman karena tidak mudah hilang dan tidak mudah dicuri orang lain, diambil orang lain tanpa kita tahu. Lebih mudah karena kalau kita mau beli atau bayar sesuatu, tinggal transfer. Hanya perlu transfer, tidak perlu buka celengan. Saat ini, hampir semua orang sudah punya rekening bank atau bahkan juga punya akun dompet elektronik, e-wallet. Jadi, kalau mau transfer uang, hanya perlu nomor rekening atau nomor HP. Walaupun aman dan mudah, menabung di bank mungkin bukan cara yang terbaik. Bukan cara yang banyak orang suka, karena bunganya kecil. Apa itu bunga? Bunga adalah uang yang bertambah dari tabungan. Untung yang kita dapatkan dari uang yang kita tabung. Bunga bank kecil. Untungnya kecil. Jadi banyak orang yang mencari cara investasi yang lain. Contohnya, emas, reksadana, saham, obligasi, dan kripto. Semuanya punya risiko yang berbeda-beda. Kalau risikonya tinggi, waktu untung, kalian bisa dapat uang banyak. Tapi waktu rugi, bisa hilang banyak juga. Kalau risikonya rendah, waktu untung mungkin tidak terlalu banyak.
Tapi waktu rugi juga tidak kehilangan banyak uang. Apakah para pendengar suka yang risiko tinggi atau risiko rendah? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, emas. Bahasa Inggrisnya gold. Emas termasuk salah satu cara investasi yang paling mudah. Bisa dibilang kapanpun kita beli. Kalau dijual waktu harganya naik, pasti bisa untung, bisa dapat uang. Dan sekarang investasi emas juga bisa dilakukan lewat aplikasi. Tidak harus beli emas fisik. Selanjutnya, reksadana. Ketika kamu membeli reksadana, uangmu akan dipercayakan kepada orang lain. Orang itu menggunakan uangnya untuk membeli berbagai macam investasi lain. Tujuannya agar uang itu bisa bertambah. Nah, karena ada orang lain yang mengatur uang kita, kita tidak perlu pusing-pusing memilih investasi. Reksadana, bahasa Inggrisnya mutual funds. Selanjutnya, obligasi. Ketika kita membeli obligasi, kita meminjamkan, memberikan uang kita kepada pemerintah, atau bisa juga perusahaan. Dan setelah beberapa bulan atau beberapa tahun, uangmu akan dikembalikan dengan bunganya juga, dengan untungnya juga. Obligasi, bahasa Inggrisnya bond. Selanjutnya, saham yang paling terkenal belakangan ini. Ketika kita membeli saham, kita membeli bagian kecil dari sebuah perusahaan. Kalau perusahaan itu dapat untung dan berkembang besar, harga sahamnya juga naik. Jadi, kalau kita jual saham itu waktu harganya tinggi, kita bisa mendapatkan untung. Selanjutnya, yang tidak kalah terkenal, kripto. Contoh kripto adalah Bitcoin. Kripto itu uang digital. Bisa dipakai untuk membeli barang dan membayar jasa, dan bisa juga dipakai untuk investasi. Cara investasi mana yang menurutmu paling baik? Yang mana yang sudah pernah atau paling sering kamu gunakan? Bagaimanapun cara kita menabung, harapannya di masa depan kita punya uang yang cukup untuk kebutuhan kita. Tiba-tiba kamu punya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi dengan tabungan. Bagaimana kalau tabunganmu tidak cukup? Ada banyak cara yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cicil. Misalnya kamu mau beli HP dengan cicilan 12 bulan. HP itu harganya 12 juta. Jadi kamu bayar 1 juta setiap bulan selama 1 tahun sampai lunas, sampai terbayar semua. Barang yang bisa dicicil ada banyak. Contohnya HP,
kendaraan seperti mobil dan motor, bahkan juga rumah. Cicilan rumah juga bisa disebut KPR, kredit pemilikan rumah. Cara yang kedua, bisa pinjam atau ngutang. Ketika kamu meminjam uang, maka utangmu bertambah. Kalau nasihat orang tua, saran dari orang tua, jangan hidup dengan banyak utang. Nanti tidak bahagia karena banyak beban. Berat. Tapi aku juga mengerti. Terkadang kita perlu meminjam uang untuk keperluan tertentu seperti membuka usaha, bisnis, atau juga dalam keadaan darurat, keadaan yang tiba-tiba. Kita bisa meminjam uang kepada teman atau keluarga. Kalau uangnya besar, kita bisa pinjam ke bank. Ada juga orang yang meminjam uang dengan pinjol, pinjaman online. Belakangan ini ada banyak peringatan, banyak pesan untuk kita hati-hati dengan data identitas pribadi seperti KTP, kartu tanda penduduk, dan kartu kredit. Di tangan orang yang salah, bisa-bisa data pribadi kita dipakai untuk pinjol. Bisa-bisa kehilangan puluhan bahkan ratusan juta. Ada pilihan yang ketiga, yaitu gadai. Ketika kamu menggadaikan barang, barangmu akan disimpan oleh pegadaian sampai kamu bisa melunasi uang, membayar uang yang kamu pinjam. Berapa banyak uang yang bisa kamu pinjam? Tergantung barang yang digadaikan. Disesuaikan dengan harga barang itu. Tentu saja uang yang kamu pinjam tidak bisa lebih banyak dari harga barang itu. Barang yang bisa digadaikan ada banyak. Contohnya emas, barang elektronik seperti HP, TV, dan kulkas, ada juga kendaraan, bahkan sertifikat tanah dan rumah. Nah, itu dia berbagai macam kosakata tentang uang dan keuangan. Kalau masih ada yang belum aku bahas, kirimkan saranmu ya ke podcastbahasaindonesia@gmail.com. Episode kali ini sampai di sini. Semoga para pendengar belajar banyak kosakata baru. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast dan membagikannya di media sosialmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.